Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalian tetap semangat dan kalian tetap belajar lebih giat lagi di masa pandemi ini. Nah, untuk materi kelas 9 kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sistem komputer ini merupakan ya bagian-bagian daripada komputer yang terdiri dari unsur-unsur biasanya ya. Unsur yang paling penting itu ada tiga hal sebenarnya. Perangkat keras, perangkat lunak, dan user ya, pemakai. Jadi ada tiga komponen penting di dalam sistem komputer. Nah, Bapak ingin menjelaskan apa itu sistem komputer? Nah, komputer ini sebenarnya suatu alat ya yang merupakan kumpulan dari beberapa alat atau perangkat yang bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan fungsinya. Kemudian fungsi sistem komputer. Komputer dalam ruang lingkup khusus berarti alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan, pengolahan kata, dan sebagainya. Adapun arti kata komputer dalam lingkup luas adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pengolahan data numerik maupun non-numerik. Sistem komputer disusun oleh hardware ya, perangkat keras. Kemudian software, perangkat lunak. Nah, perangkat hardware ini ya pengertiannya adalah alat-alat yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh oleh tangan manusia. Fungsi hardware sendiri adalah untuk menjalankan perintah atau instruksi yang diberikan dan mengeluarkan dalam bentuk informasi. Hardware dikelompokkan menjadi satu atau A, perangkat input atau input device. Nah, input device ini digunakan untuk memasukkan data, terutama data program. Nah, contoh-contoh alat input adalah keyboard, mouse, light pen, joystick, barcode reader, scanner, touchpad, dan mikrofon. Ya, itu. Nah, sekarang untuk yang B ya, perangkat output atau output device atau perangkat keluaran. Digunakan untuk menampilkan informasi yang telah diproses oleh komputer. Contohnya, kalau kalian mengetik Bandung ya di keyboard kalian misalnya di laptop kalian, nah nanti secara otomatis di layar monitor akan muncul ya. Nah, itu dinamakan alat output device atau alat keluaran. Contoh alat keluaran diantaranya yaitu monitor, speaker, printer, dan proyektor. Kemudian yang C, perangkat proses. Nah, perangkat proses ini biasanya ada di dalam CPU atau Central Processing Unit. CPU terdiri dari beberapa perangkat proses. Di sini diantaranya yaitu motherboard, prosesor, kemudian video card, sound card, power supply, ada ya beberapa di hard disk biasanya ada di dalam CPU tersebut. Nah, kemudian yang D, ini penting juga ya, karena kalau mesin dipakai terus, komputer dipakai terus, kadang-kadang suka panas. Nah, komponen ini juga penting, yaitu komponen pendingin, berfungsi untuk mengatur suhu dan mencegah overheat ya, atau panas ya yang berlebihan. Contohnya misalnya kipas, heatsink, liquid cooler, dry ice cooler, atau nitrogen cair, atau bisa juga thermoelectric cooler. Nah, kemudian yang penting juga ini perangkat media penyimpanan ya. Digunakan sebagai media penyimpanan diantaranya RAM ya, random access memory, hard disk, hard drive, disket optik, kemudian flash disk atau USB flash drive. Yaitu
Nah, ini beberapa alat ya, coba kalian perhatikan, ini ada beberapa alat, diantaranya alat input, kemudian alat output. Alat input di sini kita lihat ada keyboard, ada mouse, ada juga mic, ada juga webcam, bisa juga light pen, kemudian itu scanner, trackpad ada juga ya untuk gamer. Kemudian di sini juga terlihat alat output. Alat output seperti monitor, printer, kemudian speaker. Nah, yang itu yang kelihatan beda itu ada yang namanya plotter. Nah, di sini ada juga alat ya, alat pendingin pada komputer ya. Heatsink ini namanya heatsink ya. Kemudian di sini ada juga alat proses. Di sini ada kipas, ada power supply, ada hard disk ini, kemudian ada drive, DVD drive, kemudian ada kartu, ini kartu untuk jaringan, ada prosesornya, ini semua di dalam CPU atau Central Processing Unit. Dan yang ini adalah alat penyimpanan, diantaranya ini disket, kemudian ada juga CD ya atau DVD, kemudian ada juga flash disk, dan juga banyak lagi ya bentuk-bentuknya. Nah, sekarang fungsi software ya. Selain hardware ada juga software atau perangkat lunak. Software berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua macam ya. Ada yang dinamakan sistem operasi dan software aplikasi ya. Di setiap komputer pasti ada yang namanya sistem operasi ya. Nah, sistem operasi ini adalah bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja piranti keras atau hardware dan menjalankan aplikasi di dalam suatu sistem komputer. Nah, fungsi daripada sistem operasi antara lain sebagai berikut. Satu, menjalankan operasi dasar ya. Kemudian dua, mengatur kerja hardware dan software. Wadah program atau aplikasi. Kemudian 4, menyajikan tampilan. 5, mengkoordinasi kerja piranti komputer. Kemudian mengoptimalkan fungsi piranti komputer. 7, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Nah, kalau software ini banyak sekali ya program aplikasinya. Adalah program komputer yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu secara spesifik. Maksudnya di sini spesifik ini secara khusus karena aplikasi ini banyak sekali. Ada yang aplikasi buat perkantoran, contohnya buat perkantoran itu untuk mengetik, contohnya Excel, Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint. Nah, bisa juga software aplikasi, misalnya kalian suka main game, ada juga ya software game. Kemudian ada juga software yang suka gambar, yaitu ada juga software yang suka gambar. Nah, itu ya software aplikasi itu sangat banyak. Jadi sekali lagi bahwa komputer itu terdiri dari, kalau di sini itu dua ya, tapi sebenarnya tiga komponen utama. Hardware, software ya. Tapi sebenarnya satu lagi yang penting adalah user, yaitu manusia sendiri. Jadi materi untuk kali ini sekian aja dari Bapak. Ya, kalian banyak baca terutama ya, karena materinya ini hanya merupakan secara singkat saja. Jadi kalian harus lebih banyak baca lagi. Bisa mencari di internet. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.